Iya. Lo bayangkan, nah ini kan tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat hebat? Jumpa lagi dalam Pekan Ramadan Diskusi Bahagia bersama LKKNU Kabupaten Blitar. Pandemik semakin meluas ke daerah, bukan lagi terpusat pada kota besar. PSBB di beberapa wilayah di Jawa Timur sudah mulai diterapkan. Hal ini menimbulkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan pendidikan. Masih belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga kita sebagai makhluk sosial, pejuang ekonomi, pelestari budaya, bahkan praktisi pendidikan harus tetap bertahan untuk tetap melanjutkan tugas kita di tengah keterbatasan. Apapun yang terjadi, aktivitas pendidikan menjadi penting untuk tetap dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin. Baiklah, saya Ufi Rohmatul Fitria hari ini akan membahas tentang pendidikan di tengah pandemik dengan dua narasumber hebat kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Haji Arif Faizin. Beliau dosen PGMI IAIN Tulungagung, sekaligus sebagai Wakil Ketua PCNU Kabupaten Blitar, juga sebagai Ketua Badan Aset PCNU Kabupaten Blitar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik Pak Wi. Narasumber selanjutnya yang tak kalah hebatnya yaitu Bapak Dr. Puji Wianto MPD. Beliau adalah Wakil Rektor UNU Kabupaten Blitar, sekaligus sebagai Ketua Pergunu Kabupaten Blitar. Apa kabar Bapak? Baik-baik, sehat. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Beliau jauh-jauh dari negeri perbatasan ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak berdua hadir di tengah diskusi kita. Bapak Arif Faizin, di tengah perkembangan COVID yang terus meluas dan hari ini terus meningkat, menurut Pak Arif, bagaimana pendidikan kita berjalan di tengah COVID-19? Ya, sebelum menjawab sana Pak Wi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dr. Puji Wianto, Wakil Rektor UNU. Terima kasih. Ini hari ini alhamdulillah kita bisa lanjutkan rangkaian diskusi LKKNU pada kesempatan yang baik ini, yang kebetulan mengambil tema soal pendidikan. Dan COVID ya. Tadi disinggung bagaimanapun juga pendidikan harus tetap berlangsung. Kita semua ini terkejut sebenarnya, karena begitu, meskipun kita juga tahu bahwa COVID ini sudah agak lama, sekitar bulan Desember Januari di tahun ini itu, tapi ada di seberang sana, di negara lain, di Cina dan seterusnya, dan kita seakan-akan pada periode-periode setelah itu hampir masih jauh, masih tenang-tenang saja dan nggak nyampe ke Indonesia begitu ya Pak. Apalagi dulu kan muncul juga isu-isu bahwa orang Indonesia ini kebal, seterusnya orang Indonesia akan tahan terhadap COVID dan seterusnya. Tapi ternyata di awal Maret kalau tidak salah ada 1-2 diumumkan secara resmi oleh Presiden. Ternyata COVID masuk juga di Indonesia, dan secara tiba-tiba itu saya ikut merasakan itu, kalau tidak salah di tanggal 14-15 bulan Maret, hampir semua sekolah, atau ya hampir semua sekolah tiba-tiba, karena itu keputusan itu begitu mendadak, di hari Sabtu, Minggu, Senin itu sudah libur. Sudah tiba-tiba sudah diliburkan, belajar di rumah. Belajar di rumah. Bahkan saya sendiri kebetulan waktu itu ada undangan dari rapat koordinasi di level kabupaten bersama dengan Bupati dan Forpimda. Itu semuanya juga terkejut. Dan ini apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi Mbak Upi bicara soal pendidikan. Awalnya waktu itu seperti Kapolres Blitar dan seterusnya,
menghendaki sebenarnya idealnya Senin itu seharusnya dimasukkan dulu saja sambil dikasih edukasi kepada para siswa dan seterusnya bahwa ini sebenarnya bukan untuk libur tapi belajar di rumah. Karena apa? Karena ada peristiwa pandemi yang secara dunia sudah meluas dan masuk ke Indonesia. Kenapa 14 hari seperti pada sequel sebelumnya? Mengapa harus 14 hari? 14 hari ini bagian dari cara untuk memutus rantai. Artinya kalau semua orang bergerak, nanti akan saling bertemu dan akan semakin cepat. Semakin cepat persebaran dari virus corona atau COVID-19 ini. Maka satu-satunya yang direkomendasikan oleh WHO untuk mengatasi persoalan ini diantaranya salah satunya adalah setiap orang harus berhenti di tempatnya masing-masing, intinya kan begitu, agar tidak saling berinteraksi. Meskipun hari ini pun kita melakukan ini kan juga harus pakai protokol kesehatan. Kita harus berjarak ini kan 1 meter. Harus 1 meter. Karena apa? Karena apa yang ketika saya ngomong begini ada istilah droplet bertebaran dan ini bisa menginfeksi kanan kiri kita. Demikian juga ini mengimbas kepada pendidikan. Mengapa? Pendidikan ini jelas ketemunya guru, dosen dengan murid. Kita sebagai dosen, sebagai guru aja tidak tahu murid ini datang dari mana dan ketemu dengan siapa, ketemu dengan siapa dan seterusnya. Maka ini adalah keputusan sangat cepat harus diambil dan alhamdulillah sambil ini diputuskan lalu disosialisasikan. Bayangkan itu. Dan memang waktu itu di hari-hari pertama tanggal 14, 15 bulan Maret itu kita tahu semua itu seakan-akan seperti diliburkan. Padahal itu adalah desainnya adalah belajar dari rumah. Tapi pertanyaannya, belajar dari rumah tanpa sebuah perencanaan untuk belajar dari rumah. Nah, ini nanti nanti yang tantangan untuk para guru ini, Pak. Nah, maka tadi ada istilah sekolah daring atau dalam jaringan, sekolah online, kuliah online dan seterusnya. Yang meskipun sebenarnya kuliah online, kuliah jarak jauh ini sudah pernah saya dengar beberapa tahun sebelum ini. Tidak mungkin kita ini nanti akan terus-menerus membangun fasilitas gedung perkuliahan, sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat untuk bersekolah, berkuliah. Ini rupanya tidak imbang. Artinya begini, pertumbuhan masyarakat yang hendak menuntut ilmu ini ternyata tidak diimbangi oleh kemampuan kita sendiri untuk menyediakan sarana dan prasarana. Itu sudah kita rasakan setahun 2 tahun terakhir ini. Kita lihat saja misalnya nanti UNU akan cerita, misalnya akan cerita. Begitu kita buka universitas, buka jurusan-jurusan baru, ini mahasiswa berdatangan. Kemudian ternyata lokasinya belum siap. Gedungnya alhamdulillah sudah siap ya. Sudah ada gitu. Tapi artinya apa? Begini maksudnya. Sejak 2-3 tahun yang lalu diskusi wacana bahwa suatu ketika nanti akan ada sekolah dan kuliah tanpa gedung. Iya. Dengan mekanisme apa? Ya satunya adalah mekanisme online dan mekanisme dalam jaringan. Karena apa? Maka tadi kalau awal mulanya ini soal COVID, ya ini sebagai trigger pemicu saja, kita dipaksa dengan cepat beradaptasi bahwa yang namanya proses belajar mengajar, proses pembelajaran, transfer knowledge, menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan kajian-kajian ini harus terus dilakukan. Tidak boleh berhenti hanya karena ada COVID-19. Oke, Pak Arief. Itu tadi Pak Arief. Iya, pembuka. Jangan dikeluarkan semuanya di awal, Pak Arief. Nanti kalau sudah klimaks di awal, kita nanti di akhirnya tidak ada sesuatu yang dibahas yang lebih menarik ya, Pak Puji ya. Oke, Pak Puji. Itu tadi Pak Arief sudah mengungkapkan sebenarnya kita sendiri belum siap. Jadi dengan semuanya serba mendadak. Sebenarnya kalau dari menurut Pak Puji sebagai ketua Pergunu yang
di situ anggotanya adalah guru-guru Nahdlatul Ulama. Menurut Pak Puji sebenarnya guru sendiri sudah siap atau belum menghadapi COVID-19? Kemudian bagaimana peran guru dalam menghadapi pandemik ini? Monggo Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PCNU saya hormati juga kepada Mbak Ufi. Juga kita sadari bahwa dengan adanya COVID-19 ini di Indonesia, utamanya itu setelah memaksa anak-anak kita dari tingkat SD sampai dengan SLTA itu sekitar 46 juta lebih ya siswa, belum yang dari TK dan perguruan tinggi ya, harus belajar di rumah ya. Oleh karena itu seorang guru dengan demikian tidak boleh kehilangan peran, karena anak-anak yang biasanya setiap Senin sampai Sabtu atau Jumat bersama dengan teman-temannya sudah tidak ada di rumah yang sebaya lagi bersama bapaknya, adiknya, ibunya. Lah, ini makanya peran guru pembelajaran tetap berjalan ya, tetap berjalan, mengadakan pembelajaran, mengadakan mendidik, mendampingi, juga melatih para siswa tersebut. Di dalam hal ini, tapi karena ada pandemi ini, seorang guru juga tetap memerankan bagaimana pendidikan tetap berkualitas dan produktivitasnya tetap ada. Nah, peran seorang guru yang pertama, utamanya dia selaku motivator, memberikan semangat kepada siswa-siswanya masing-masing, supaya suasana seperti ini yang di rumah itu dia tetap punya semangat untuk belajar ya. Tetap semangat untuk belajar. Tidak boleh anak-anak itu dibiarkan di rumah keliaran ke sana kemari. Oleh karena itu dimotivasi mulai jam pagi sampai jam berapa yang dibatasi, dimotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, peran guru utamanya selaku inovator, yang selama ini seorang guru seolah-olah menjadi pusat utama ya, menjadi pusat utama rujukan daripada keilmuan anak-anak itu sendiri ya. Semua ilmu dari guru ya diberikan terus kepada anaknya ya. Sumber utamanya adalah guru. Nah, ini inovasinya dengan adanya pembelajaran daring ini, diharapkan anak-anak bisa berinovasi bahwa mencari ilmu itu ya boleh dari sumber-sumber berbagai hal dari media-media sosial yang ada, tidak harus menjaga guru. Yang ketiga, peran guru adalah tetap mengevaluator, menjadi evaluator, mengevaluasi pembelajaran itu, sehingga punya peran walaupun anak-anak itu di rumah, dia tetap merasa punya tugas, diawasi dan diperhatikan oleh seorang guru. Ini diantara peran yang harus dilaksanakan guru pada pada wabah COVID-19 itu. Itu sementara itu, Mbak. Oh iya, terima kasih Pak Puji. Banyak sekali ternyata guru-guru di rumahnya masing-masing itu tidak bebas dari pekerjaan ya Pak ya. Iya, ternyata banyak sekali tugasnya yang harus dilakukan oleh guru. Kembali lagi ke Pak Arif Faizin ini. Pak Arif, kalau dari pemaparan Pak Puji tadi sebenarnya guru-guru kita itu sudah bagus, jadi sudah mulai berinovasi, kemudian juga sudah melakukan evaluasi. Kalau menurut Pak Arif sebenarnya proses pendidikan yang akhirnya mau tidak mau harus daring ini Pak. Nah, itu cukup efektif nggak untuk saat ini Pak? Enggak, sebelum ke sana itu Pak Ibu gini, sebenarnya kita harus jujur. Iya. Bahwa selama ini yang namanya guru dan dosen, misalnya, saya juga pengajar, itu tidak pernah disiapkan secara serius untuk melaksanakan kuliah daring. Itu harus kita akui. Meskipun tadi saya singgung, maka ketika ada COVID, kita menganggap ini merasa tiba-tiba dan merasa tiba-tiba. Jadi sebenarnya guru-guru dan dosen itu belum siap dengan adanya. Tidak pernah disiapkan, meskipun tadi saya katakan bahwa himbauan untuk secara persentase sebagian pembelajaran itu dilaksanakan secara daring itu sudah ada, dan itu menjadi klausul instrumen akreditasi gitu ya. Kalau beberapa asesor sekarang ketika turun ke lapangan selalu menanyakan berapa persen dosen yang sudah melaksanakan pembelajaran sistem daring dan dengan cara apa. Bahkan kebetulan saya sendiri terlibat yang semester kemarin itu menjadi salah satu instruktur PPG
pusat pelatihan guru, apa ini program pendidikan guru yang untuk guru bersertifikat itu, pakai sistem 2, separuh daring, lalu kemudian yang separuh tatap muka dengan sistem lokakarya dan PPL-nya, kan begitu. Itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Makanya kalau di perguruan tinggi, guru-guru yang untuk yang mereka yang barusan mendapatkan sertifikat guru itu dipastikan mereka sudah kenal dengan sistem pembelajaran daring, karena untuk mendapatkan sertifikat itu sendiri dia harus melakukan proses pendidikan daring dulu, lalu kemudian ada sistem lokakarya dengan tatap muka. Itu satu. Maka mengapa saya katakan ini tadi kita belum pernah menyampaikan, ya secara konsep ada, tapi kan kita masih ragu-ragu. Ini bagaimana, ini dan seterusnya. Maka akhirnya apa? Nampak hari ini, begitu di minggu-minggu pertama adanya surat edaran kita wajib melakukan proses pembelajaran daring, wah ini meme-meme keluar semua di medsos. Ternyata guru di rumah lebih keren daripada guru. Kan gitu. Guru dalam arti orang tua ya Pak. Saya nggak tahu, jadi meme-nya kan bilang begitu. Guru-guru di rumah sudah mulai banyak keluhan Pak. Atau artinya apa sebenarnya? Ini kalau saya mengatakan sukses pembelajaran daring ini harus didukung oleh banyak hal. Pertama, dari guru atau instruktur atau teman belajar atau fasilitator pembelajar sendiri ini harus memahami bagaimana mekanisme dan sistem mekanisme pembelajaran daring ini tentu berbeda. Ini yang terjadi hari ini kan tidak. Kita ini dalam satu semester ini mendesain pembelajaran tatap muka secara tatap muka luring atau di luar jaringan. Tiba-tiba di setengah semester harus daring. Diwajibkan harus daring dalam jaringan. Nah, maka kemudian sistem perencanaan dan konsep yang semula itu dikonsepkan untuk luring di luar jaringan, tiba-tiba dipaksakan begitu saja dalam konsep jaringan. Ini yang terjadi. Jadi mestinya kalau yang saya pahami dari proses pembelajaran daring itu berbeda. Tentu tidak tatap mukanya bisa jadi tidak 16 kali pertemuan seperti halnya ini. Lah ini kan tidak. Kita ya diplokkan begitu saja konsep perencanaan pembelajaran luar jaringan kepada pembelajaran jaringan. Ini yang mengakibatkan kemudian ini jadi viral. Mahasiswa berteriak. Mengapa kemudian jumlah tugas menumpuk dan berjibun tugasnya, karena harus kita akui karena belum pernah disiapkan, antara guru dan dosen pun belum pernah disiapkan secara serius dalam konteks menangani pembelajaran daring ini. Ya mohon maaf Pak Puji, ini otokritik bagi kita sendiri semuanya. Kita melaksanakan ya suka-suka kita. Bayangkan kalau kemudian satu semester ada 12 mata kuliah yang harus diambil, dalam satu minggu semuanya ngasih tugas. Modelnya kemudian model penugasan. Lo bayangkan, nah ini kan tidak masuk akal. Apalagi kemudian soal kuota, karena kita ini masih ada semacam euforia, gegap gempitanya dengan kuliah daring. Semua mohon maaf, banyak dosen-dosen dan guru juga menghendaki live, pakai Zoom, pakai Meet, Google Meet, dan seterusnya. Padahal kalau sistem live ini tentu kuotanya akan memakan jauh lebih banyak dari hanya sekedar dua. Ini kemudian mereka kelabaan. Nah ini yang saya kira ini semoga nanti kalau memang tadi di awal Pak Pi tadi kan bilang bisa jadi ini perkuliahan daring ini bisa jadi di semester depan akan masih ya. Semoga kita tidak berharap itu karena COVID akan segera selesai. Begitu selesai Ramadan, COVID juga sudah selesai. Amin, begitu. Tapi apapun yang terjadi nanti kita akan menyiapkan juga. Kalau sampai nanti semester depan itu masih akan dengan sistem kuliah dan model pembelajaran daring, ya harus disiapkan dengan lebih baik. Tentu yang tidak sama, tidak bisa harus dengan skema ya. Tujuan pembelajaran kurikulumnya menjadi berbeda nanti teknis pelaksanaannya tidak 16 kali tatap muka kali
Kan hitung-hitungan SKS itu kan begini, Mbak Upi. Satu SKS itu setara dengan 50 menit tatap muka. 60 menit tugas terstruktur dan 50 menit tugas tidak terstruktur. Ini kan konsep SKS. Kalau kemudian dengan sistem daring tentu bisa jadi akan berbeda komposisinya. Ini yang harus dirumuskan. Kan tidak kemudian dipaksa harus, karena ada nyusun saya beberapa dosen saya lihat ini saklek pada jam yang sudah ditentukan di luar daring, ini harus online, kalau tidak mengucapkan salam atau komentar dinyatakan tidak masuk pembelajaran. Wah, ini maunya apa gitu. Padahal dikembalikan ke tujuan dari proses pembelajaran, bahwa meskipun ada COVID-19, jangan sampai kemudian proses belajar mengajar ini berhenti. Jangan sampai jutaan, 46 juta siswa yang SD sampai LCA, tambah sekian juta mahasiswa itu tadi, saya datanya nggak hafal Pak Puji, itu di rumah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Intinya kan begini, mereka kemudian kasih stimulus, dosen, guru itu tugasnya ngasih stimulus agar proses pembelajaran ini tidak berhenti. Learning to know-nya ini tidak berhenti, learning to do-nya tidak berhenti, dan seterusnya. Kalau Pak Arief tadi, tapi ini jangan dijawab dulu Pak. Sebenarnya kalau dari paparan Pak Arief tadi, sebenarnya dosen dan guru hari ini masih pada taraf kuantitas ya. Jadi jam pelajarannya berapa, kemudian belum bagaimana ini kualitas pendidikan terhadap anak kita belum terfikirkan gitu. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Nanti untuk Pak Puji, kalau dari paparan Pak Arief tadi, sebenarnya guru itu masih belum maksimal tentang konsep pembelajaran daring. Kalau di Pergunu sendiri seperti apa Pak? Guru-guru sebagai anggota Pergunu sudah siap belum dengan pembelajaran daring? Sudah ada konsepnya atau belum? Atau ya sudah biar berjalan sebisa mungkin yang bisa dilakukan, atau seperti apa? Monggo Pak Puji. Gitu ya? Iya. Kalau untuk guru-guru sebenarnya sama dengan yang dikatakan oleh Pak Arief tadi. Semua guru, semua dosen itu kan tidak siap ya untuk mengadakan daring karena di pertengahan semester itu. Ya, namun demikian kalau ini ingin kita laksanakan untuk daring itu, maka seorang guru itu yang pertama itu harus memulai mau belajar tentang teknologi itu. Teknologi, komunikasi, bagaimana. Tidak ada jalan lain, harus mau nggak mau ya Pak. Mau belajar itu. Mau nggak mau harus seorang guru bagaimana mengerti bagaimana penggunaan teknologi komunikasi dengan siswa-siswanya. Ya. Yang kedua, mau nggak mau juga tadi Pak Arief tadi saya sampaikan dari daring dari luring ke daring. Mau nggak mau setengah semester ini harus merubah rencana pembelajarannya yang efektif, kemudian juga berkualitas. Maknanya kalau luring bisalah satu pertemuan itu 50 menit ya untuk anak-anak mahasiswa, 40 menit untuk anak-anak SD. Itu harus dirubah ya, perencanaannya menjadi 25 menit atau menjadi 20 menit karena tadi soal biaya dirubah. Dirubah. Kalau sudah merubah perencanaan, otomatis teman-teman guru mulai dengan RPP-nya ya dirubah ya, RPP-nya dirubah. Kemudian kalau selama ini bisa memberikan materi kepada anak-anak langsung, karena tidak bisa langsung untuk membentuk karakter anak-anak, maka juga harus membuat handout-nya itu. Handout-nya dibuat ya, RPP dibuat, yang dibuat. Nah kemudian di sini baru komunikasi dengan pihak orang tua, pihak siswa sepakat dulu. Sepakat kita akan mengadakan perkuliahan daring sekian jam ya, sekian jam. Kemudian jam berapa sampai jam berapa disepakati antara guru, siswa dengan orang tua. Ini harus seperti itu ya. Oleh karena itu apabila ini sudah bisa berjalan, maka saya meyakini walaupun tidak bisa maksimal, tetapi setidaknya perkuliahan daring ini bisa sesuai yang diharapkan. Jadi dengan Pak Arief tadi, ya muridnya semua diberi tugas yang sebanyak-banyak. Iya, itu yang terjadi. Kenapa? Karena perencanaannya tadi tidak dirubah. Karena itu mestinya Pak Arief ya, dosen guru mulai hari ini segera merubah perencanaan pembelajaran dari luring ke daring. Sementara itu Mbak Upi. Oh iya, ini sedikit ke Pak Puji, masih lanjut. Untuk yang ternyata Pak, ini mungkin ada beberapa harus diakui atau tidak, beberapa guru kita mungkin kekurangan dalam hal ilmu pengetahuan teknologi. Nah ini yang
dari Pergunu sendiri, dari guru-guru sendiri bagaimana mengantisipasi ini? Mohon maaf ada banyak guru-guru yang senior ya, jadi untuk memanfaatkan teknologi itu ada nggak pelatihan tersendiri atau seperti apa mengantisipasi hal ini? Atau mungkin itu guru-gurunya ya diserahkan masing-masing atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak Arif. Alhamdulillah sebelum ada wabah COVID berjalan, PW Perguru Jawa Timur itu telah mengadakan diklat-diklat pembelajaran berbasis komputer. Oh iya, luar biasa. Ya, betul. Kemudian setiap PC itu kan mengirimkan wakil-wakilnya, berapa hari, ada yang di Surabaya, ada itu bukan pada waktu itu. Sehingga ketika pulang ke Indonesia yang Blitar ini, teman-teman sudah beberapa delegasi sudah kita utus ke sana, kemudian dia punya tugas untuk menyampaikan kepada teman-teman yang di tingkat kabupaten, kemudian yang di tingkat kabupaten rencana itu kemana sebenarnya diteruskan kepada semua guru-guru, tapi baru tingkat kepala sekolah yang bisa dilakukan. Sudah ya berarti kepala sekolahnya. Supaya nanti menyampaikan kepada guru-gurunya. Nah ini pada gurunya belum sampai terjadi. Sudah keduluan. Langsung praktek berarti. Ya, alhamdulillah dari Pergunu sudah melaksanakan walaupun belum maksimal, tapi saya yakin yang guru-guru yang sudah sepuh tadi oleh kepala sekolahnya dibantu lah dan yang muda. Oke, siap. Berarti itu maksud saya sudah bisa dipraktekkan. Kalau sudah sampai ke kepala sekolah mungkin sudah disampaikan kepada guru-gurunya, itu kan sudah jaringan terkecil. Pak Arif, kembali lagi kepada Pak Arif ini. Dengan banyaknya kendala daring ya Pak, mungkin karena tadi belum kesiapan kita, baik dari gurunya, dosennya, juga orang yang mendampingi juga belum siap. Kita bisa nggak Pak mempertanggungjawabkan kualitas pendidikan kita itu Pak? Atau sebenarnya hanya sebatas kuantitas saja yang kita kejar begitu Pak? Begini Pak Ubi, pembelajaran daring ini pun akan bisa menghasilkan output atau anak didik yang berkualitas asalkan diterapkan dengan cara yang benar menurut saya, tekniknya yang benar, seperti nanti disinggung sama Pak Budi, karena ini kan serba baru bahasa tadi, kalau bahasa jenengan serba mendadak, meskipun secara isu ini sudah lama, cuman kita ini kan belum ada situasi yang kemudian memaksa kita. Kita suka dipaksa ya Pak ya. Kita ini kan sebenarnya kan diskusi kayak gini ini kan sejak dulu bisa dilakukan, tapi ternyata akhirnya baru bisa kita lakukan ketika kemudian kita tidak boleh berkumpul. Diskusi Ramadan kan tidak boleh. Tapi apa efeknya? Efeknya malah kita justru bisa pakai model live atau streaming, atau pakai model talk show yang kemudian kita upload di media internet. Artinya begini, kalau tadi dikatakan bahwa nanti dengan sistem pembelajaran daring akan menurunkan kualitas, itu saya malah mempertanyakan, nanti dulu kualitas yang seperti apa, atau model pembelajaran yang seperti daring yang seperti apa yang kemudian akhirnya bisa menimbulkan yang tugas menumpuk-numpuk itu tadi Pak. Itu berarti bukan soal daringnya, tapi adalah mekanisme proses pembelajaran. Oh iya, oke, siap. Kan tadi dikatakan bahwa RPP-nya ya, makanya tadi saya katakan ini separuh kuliah luring dipaksa, yang separuh menjadi daring tanpa ada perubahan RPP, tanpa ada proses penyesuaian. Akhirnya yang terjadi seperti itu, ini harusnya ada proses penyiapan seperti misalnya kita kan tidak pernah bertanya kepada siswa dan mahasiswa kita, apakah Anda semuanya ini ada cukup kuota di rumah, cukup wifi gratis di rumah misalnya, kan seperti itu. Meskipun selama ini kita dengar bahwa hampir semua kantor desa itu pasang wifi gratis untuk masyarakat, tapi kan kita selama ini tidak pernah diajarkan untuk apa sebenarnya desa-desa itu memasang wifi gratis, itu untuk apa. Lah, dengan adanya COVID semacam ini, saya lihat beberapa mahasiswa dan seterusnya itu bawa laptop ke balai desa untuk mengerjakan tugas, nyari wifi gratisan karena kuotanya yang terbatas. Saya kira akhirnya ini tadi, kalau tadi benar ada yang mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini nanti akhirnya
akan merubah tatanan dunia. Dan salah satunya model yang gitu tadi. Ini manusia ini kan diberi anugerah untuk cepat adaptasi. Makanya harus segera diadaptasikan. Kalau ini nanti tiba-tiba pembelajaran dihentikan, ditutup begitu saja, kan akhirnya proses belajar mengajar berhenti. Betul. Ilmu pengetahuan mandek ini, kan tidak mungkin. Nah, makanya kemudian ada. Sekarang sudah seminar-seminar, bahkan seminar internasional pun, akhirnya malah justru, itu bisa ya ternyata akhirnya. Rapat dengan teman-teman sejawat kita yang dari luar negeri. Tidak harus hadir. Tidak harus hadir secara fisik. Kalau dulu kita mengatakan internet itu kan dunia maya. Tapi kan sebenarnya internet itu tidak maya-maya betul. Nyatanya kita main klik-klik ya saldo kita berkurang gitu kan. Kemudian ya sate bisa datang dari dunia maya menjadi dunia kan begitu. Nah, ini kembali ke soal kualitas. Nanti dulu bagaimana proses pembelajaran daringnya? Kalau kemudian dilakukan dengan cara yang benar, saya yakin nanti outputnya juga akan benar. Karena mohon maaf, ini di beberapa perguruan tinggi yang bonafit di negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, ini sudah banyak yang menawarkan level magister dan bahkan setelahnya ditawarkan secara daring. Kita cukup ada di Indonesia, tapi kita bisa mendapatkan gelar master, MBA dan seterusnya dari Harvard misalnya. Ternyata dulu awalnya saya juga masih mikir bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana apa bisa kualitasnya sama begitu. Kan begitu kan? Gitu. Oh ternyata tidak, dengan sistem mekanisme daring, dengan kalau misalnya kita di situ disepakati, misalnya pakai Google Classroom saja misalnya. Di waktu yang disepakati semuanya harus online. Itu sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban seluruh warga belajar di kelas itu. Karena semua harus berkomentar. Kan begitu. Harus berkomentar dan membaca, menganalisis dan akhirnya memberikan di situ orang ini serius. Kadang-kadang makanya sistem kuliah daring itu jauh lebih serius dari kuliah yang sebenarnya. Misalnya saya praktis saja, ini yang pengalaman pribadi saya ini selama kemudian menerapkan konsep daring. Kalau dalam proses pembelajaran luring tatap muka dengan sistem seminar, satu kelompok mempresentasikan satu tema, 3-4 orang, kemudian diskusi dalam waktu 1 jam, paling hanya 3-4 pertanyaan yang mampu dibahas. 3-4 pertanyaan yang mampu dibahas. Tapi dengan kuliah daring, kita durasinya diperluas. Karena orang daring itu kan bisa sewaktu-waktu asumsinya kan, meskipun dalam waktu yang sesingkat itu, karena kita bisa multitasking kan, bisa buka beberapa jendela yang bersama. Jadi beberapa tema itu bisa langsung dibahas dalam waktu yang bersamaan. Artinya apa? Dalam diskusi waktu yang sama-sama dalam tema yang sama, itu bisa muncul lebih pengayaan pertanyaan dan orang yang mau ngasih informasi kan tidak. Kalau sistem live, sistem luring itu ketika kita berpendapat, jenengan kan tidak bisa langsung berpendapat, harus bergantian. Tapi kalau sistem daring, semua orang bisa masuk. Makanya kemarin ada yang dalam waktu yang 1-2 jam itu kuliah daring, itu komentar itu bisa masuk bersamaan, ada puluhan hingga ratusan. Nah ini kelebihannya, meskipun secara penelaahan, pengayaan dan pemantapan materi, setelah itu mungkin dia langsung baca-baca lagi secara offline. Nah itu kan rekam jejaknya ada. Lah kalau kita ngomong tidak direkam begini kan tidak tahu Pak dosen ngomong apa tadi. Lupa. Ya saya ke depan mungkin semua perkuliahan itu harus di-shoot ya, harus di-shoot biar didokumentasikan. Kemarin Pak dosen ngomong apa sih? Begini lah. Kemarin Pak Bapak menjelaskan kayak gini. Wah itu salah itu. Kayak gitu. Berarti dosennya harus benar-benar pinter ya. Benar. Iya benar. Seperti kita menulis. Kalau kita menulis salah, itu kan ada jejak digitalnya, kan begitu. Tapi kalau ngomong itu kan saya kemarin lupa gitu. Tapi kalau ada jejak digital tulisan gitu, kita kan hati-hati. Kita juga bisa ngedit kan begitu. Saya kira bisa lebih berkualitas loh daring itu. Begitu kan. Bisa berkualitas asalkan terencana dengan baik ya Pak. Dan dilakukan oleh orang yang dengan teknik yang baik pula. Pak Puji, kalau dari diskusi-diskusi kita tadi, berarti teman belajar dalam hal ini orang tua, karena
kalau usia SD, SMP, SMA atau MI, MTS, MA itu kan bersama orang tua di rumah saja. Berarti orang tua kan harus siap nih Pak, karena siap menemani belajar. Nah ini sudah mulai ada banyak keluhan, kritikan terkait dengan model pembelajaran yang dipraktekkan oleh guru-guru. Menurut Bapak, ini kita berbagi tips, apa yang seharusnya dilakukan orang tua, karena latar belakangnya kan berbeda dan mereka juga bukan guru-guru, pasti kesabarannya juga berbeda. Nah, menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua atau teman belajar anak sehingga mereka juga mampu mendampingi anak belajar dengan maksimal? Oke, terima kasih. Yang jelas orang tua itu bukan guru. Nah, itu. Tetapi tanggung jawab tentang putra putrinya untuk menjadi apa ini generasi ke depan itu tanggung jawab utama orang tua. Sekali begitu. Iya. Tetapi karena orang tua itu tidak mampu mendidiknya sesuai dengan pengguna daripada keluaran atau output pendidikan tadi, makanya orang tua mewakilkan pembelajaran pada seorang guru. Ini ke sana dulu, dibawa ke sana dulu. Jadi kalau sudah mewakilkan kepada seorang guru, maka kewajiban seorang guru tadi Pak Arif telah mengadakan di kampusnya PPG ya, untuk calon guru. Oh ya, calon guru yang bersertifikat itu ya Pak ya? Ya. Kenapa demikian? Karena lulusan nanti output daripada anak yang dididik oleh guru tadi harus bisa diterima oleh pengguna. Siapa pengguna itu? Pemerintah, masyarakat, dan organisasi. Kalau didik orang tuanya sendiri kan nggak mungkin pemerintah mau menerima dia. Makanya didik oleh guru yang profesional. Ya, guru profesional tadi dia akan membuat sebuah perencanaan untuk mengajar tadi, untuk mendidik anak-anaknya, untuk melatih anak-anaknya supaya luarannya nanti bisa diterima di pemerintah. Nah, kewajiban orang tua tadi tidak bisa untuk mengambil alih tugas guru tadi. Itu. Karena seorang guru tadi harus lulus uji kompetensi ya, diuji oleh Pak Arif dan teman-teman tadi. Ini lulus menjadi seorang guru. Loh, seorang wali murid boleh jadi guru asalkan lulus uji kompetensi oleh Pak Arif dan teman-teman tadi. Nah, kalau pendidikannya daring Pak, berarti kan mau tidak mau orang tua menjadi ikut ambil bagian lah, seolah-olah menjadi guru di rumahnya sendiri. Nah, itu seperti apa itu Pak? Hari ini kan sudah mulai banyak keluhan nih. Itu mungkin nggak yang seperti itu? Nah, ini kenapa dia itu ada suatu keluhan tadi, ada kolaborasi antara guru dengan wali murid. Kolaborasinya bagaimana? Seorang guru tadi sudah saya sampaikan di awal dengan Pak Arif juga bahwa pertama itu guru harus paham tentang teknologi, kemudian juga perencanaan, kapan dilaksanakan pembelajaran, sepakat antara guru, wali murid dan siswa. Siswa di sana. Kemudian ketika pembelajaran terjadi disepakati kapan, terus sama-sama tepat waktu semuanya gitu ya, sama-sama menghargai waktu yang ada tadi. Tugas guru adalah memberikan suatu pembelajaran, orang tuanya mendampingi putra putrinya di rumah, utamanya yang kelas rendah ya, kelas SD sampai ke bawah. Kalau SMP sampai SLTA sudah mulai belajar mandiri ya Pak. Mendampingi, kemudian juga ikut mengarahkan anaknya, kemudian juga yang tidak kalah penting menyiapkan fasilitasnya. Ada aplikasi dan kuotanya gitu ya. Kalau sudah kolaborasi antara orang tua dengan siswa, kemudian dengan guru itu berjalan dengan baik, saya rasa keluhan-keluhan wali murid ini lama-lama kan berkurang dan akan hilang dengan sendirinya pada waktu nanti begitu. Artinya berarti pola yang hari ini berjalan itu masih belum sesuai dengan ini, tugasnya belum ada prosentase antara tugasnya guru, kemudian tugasnya wali murid, dan tugasnya murid yang terlalu menumpuk itu ya Pak ya? Wajar. Semua serba mendadak mendadak. Wajar kalau kemudian ini semua sama-sama belajar mendadak dan semua sama-sama belajar. Kita juga semua baru pada tataran konsep semua yang tentang kuliah daring dan sebagainya itu kan baru tataran konsep. Awalnya kan ya hanya sekian % saja itu sudah dilakukan dengan benar. Kalau kemudian muncul keluhan dan sebagainya, nanti kan akan dievaluasi. Banyak meme-meme yang sudah wajar. Meme-meme itu bagus. Dengan meme-meme itu akhirnya kita bisa mengukur. Ini saja kan soal SPP misalnya. Apakah kemudian ada wacana SPP diturunkan untuk mengganti kuota? Ini kan ada wacana. Ganti biaya perjalanan. Mungkin sebenarnya
biaya kos harusnya dikonversi untuk biaya kuota. Karena kos kan tanggung jawab mereka. Kan gitu. Oke. Gitu. Iya. Jadi ada beberapa evaluasi nih Pak ya, yang Iya, harus ada beberapa evaluasi yang memang harus kita kita perhatikan untuk pendidikan daring. Pak Arief, kalau dari perbincangan kita yang tadi kualitas sudah dijawab tentang kualitas tadi. Kalau nanti ini pandemiknya masih akan lama Pak, menurut Pak Arief metode apa yang paling mengena agar output pendidikan kita maksimal? Begini Pak Opi ya, saya jawab dulu soal daring dulu terkait dengan apakah konsep pembelajaran daring ini hanya bagus atau layak digunakan waktu pandemi ini saja. Oh iya, oke. Ini dari situ sebenarnya. Menurut saya tidak. Jadi konsep pembelajaran daring ini sebenarnya adalah jawaban atas problematika sebelum COVID terhadap keterbatasan sarana prasarana dari gedung kuliah misalnya, gedung sekolah. Kan kalau mahasiswanya banyak, ini urusannya kan tidak hanya cukup ruang kuliah, bagaimana tempat parkirnya, bagaimana kemudian sarana penunjangnya, ya kantinnya, ya musolanya, tempat ibadahnya, fasilitas sanitasinya dan seterusnya. Kan rentetannya akan ke sana. Jadi maksud Bapak ini maksudnya daring ini nantinya akan menjadi keniscayaan gitu. Daring ini keniscayaan setidaknya, tapi tidak full. Iya. Seperti halnya tadi kan seperti halnya saya ceritakan tadi soal sebenarnya negara ini sudah memperkenalkan kalau dalam materi baku di PPG itu ada istilah konsep pembelajaran abad 21 gitu kan, selalu diwajib, ini bacaan wajib pertamanya pembelajaran abad 21. Di sana itu dikatakan tentang pembelajaran daring harus. Maka nanti ada combine. Meskipun ini COVID akan berlalu, pembelajaran daring akan tetap diakomodasi. Meskipun secara persentase mungkin 50-50 misalnya atau 60-40 dan seterusnya. Dan juga sebenarnya konsep itu di awal dilantik Menteri Pak Nadiem Makarim itu kan sudah bicara soal Universitas Merdeka atau apa gitu ya, apa Merdeka Belajar. Kalau saya Unmer kalau saja gitu. Jadi seorang pembelajar, seorang mahasiswa dan siswa ini sebenarnya dia bebas menentukan dia harus belajar apa dan di mana. Jadi tidak kemudian di klaster-klaster dalam mata kuliah tertentu dia itu bisa ikut di fakultas manapun di seluruh institut atau universitas, kan maksudnya itu. Jadi, tapi nanti di bidang kekhususan tertentu dia harus mengambil spesialisasi yang lebih khusus. Tapi dalam hal pembelajaran teori-teori tertentu, ya silahkan saja. Ngapain kemudian kalau dia di fakultas ini tidak boleh kuliah di fakultas sana dan seterusnya. Kalau waktu saya kuliah dulu, waktu ini yang terjadi di UGM itu sudah melarang itu. Kamu dari fakultas manapun, silahkan ikut kuliah dimanapun. Karena kita ini adalah mahasiswa UGM gitu kayak begitu. Tapi ya mikir-mikir, saya jurusan apa misalnya, saya jurusan hukum ngapain juga kuliah ikut teknik ya. Kalau MKDU dan seterusnya oke lah, misalnya MKDU dan seterusnya. Itu umum ya. Itu ke sana. Nah, cuman dengan adanya ini, anggap saja ini kuliah daring di masa-masa ini adalah trial. Ini kan mempercepat kita. Semua akhirnya belajar kan. Kita diskusi daring aja jadi enak itu diskusikan karena semua ngerti sebelum ini pelaku meskipun dengan baru WhatsApp misalnya baru pakai WhatsApp grup misalnya, nah, sekarang Google Classroom, psikologi dan macam-macam. Nanti ke depan harus dievaluasi. Ini banyak keluhan soal kota misalnya. Bagaimana solusinya? Paguyuban orang tua nanti akan bertemu. Ini ada keluhan soal bagaimana sih sebenarnya tugas itu yang ideal berapa sih dalam satu semester? Ini berapa sih mata kuliah yang ideal dalam satu semester itu berapa? Dan seterusnya. Nanti akan ada berubah. Tentu kan, apakah harus 16 kali pertemuan misalnya kalau dalam kuliah? Atau cukup berapa? Nah, kan begitu. Apakah harus on time misalnya mata kuliah ini 2 jam di hari Selasa misalnya? Apa harus begitu? Atau kemudian dibuka saja. Ini tema ini silahkan didiskusikan waktunya 1 minggu. Misalnya akan apa yang tujuan pembelajarannya apa? Untuk memperdalam dan
agar kita mendapatkan pemahaman yang tuntas terhadap sebuah tema misalnya. Kalau begitu kan tidak bisa kita belajar hanya 2 jam suruh membahas soal zonasi misalnya. Kalau bidang pendidikan ada tema zonasi, saya lempar dalam grup Google Classroom saya, tapi tidak saya batasi 1 jam 2 jam. Silahkan didiskusikan, silahkan semuanya berkomentar, cari bahan dan seterusnya. Kita kasih waktu 1 minggu. Wah, kan dengan 1 minggu mereka akan belajar, oh tema tentang ini. Nah, itu yang saya sebut bahwa bisa jadi dengan metode yang tepat, kuliah daring ini jauh lebih berkualitas. Karena si siswa dan mahasiswa akan terpacu, karena yang namanya sumber belajar ini kan ada di mana-mana. Bukan hanya dosen saja ya. Wow, sumber belajar dosen ini hanya kiki saja, kasih kunci-kunci saja, ada gitu ya. Gitu. Oke, kalau itu Pak Arief, mungkin secara kualitas oke, bisa bertanggungjawabkan dan mungkin jauh lebih bagus dari pendidikan, iya, berpotensi menjadi lebih bagus dari pendidikan yang biasa kita lakukan. Untuk evaluasinya Pak, maksud saya begini, kalau misalnya antara satu mahasiswa, satu siswa dengan siswa yang lain tentu punya kemampuan yang berbeda. Bagaimana sistem evaluasi ini bisa berjalan objektif dan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak dibantu oleh orang lain misalnya seperti itu? Sangat bisa. Ini kelihatan kalau Mbak Upi ini adalah produk sarjana yang belum pernah ikut daring. Gitu. Ini kelihatan gitu. Sekarang software atau mekanisme daring sekelas Google Classroom atau hanya apa itu yang banyak dipakai itu saja sudah bisa membuat anak ini tidak bisa saling contek-mencontek, tidak bisa saling bekerja sama di waktu yang mepet. Kalau waktunya ujian ya tentu di waktu yang kemudian dibatasi. Kalau diskusi dan pengayaan ya ini mungkin waktunya yang diperlonggar. Tapi kalau waktu kemudian kita mengevaluasi seberapa jauh kemampuan dari masing-masing siswa ya tentu harus dibatasi. Kita kasih waktu. Kemudian soal akan kami berikan pada hari Selasa jam 4 sore. Berarti kan tinggal kurang 15 menit, kurang 5 menit misalnya kan gitu. Nanti soal harus dikumpulkan jam 16.30. Kasih waktu hanya 30 menit. Nah, misalnya kayak gitu. Itu bisa dengan sistem model evaluasi yang hanya untuk sekedar mengukur tingkat keterserapan materi di masing-masing anak dan siswa. Itu saya kira bisa. Intinya kuncinya itu tadi bagaimana kita mengaplikasikan metode kuliah daring ini dengan benar. Kalau tadi soal gini, tapi ada satu yang kurang sebenarnya menurut saya memang di kuliah daring ini, makanya saya tetap menganjurkan ini ada combine mixing atau blended separuh itu. Kalau pembelajaran ini kan tidak hanya learning to know, learning to do, dan learning to be, tapi harus ada learning to live together. Bagaimana kemudian anak diajari saling bekerja sama? Kan sebenarnya bagaimana kemudian ada penugasan kelompok itu kan salah satu hidden kurikulumnya adalah membuat si anak ini bersinergi, dalam tim together, itu ya? Live together. Ya makanya jangan disalahkan kalau anak itu sering turun-turunan, repek-repek apa itu misalnya. Wah, itu bagian itu dari imbas dari hidden agenda tadi, Pak. Bagian dari tujuan pembelajaran juga, learning to live together. Hidup bersama ini harus bisa saling kerjasama. Seperti kita bikin acara live kayak gini, kita butuh kameramen, butuh penulis skrip, butuh pembawa tas, butuh perlengkapan, butuh gitu. Tidak bisa orang kita itu harus saling kerjasama. Dan untuk bisa menjadi kerjasama, ini bagian dari tujuan pembelajaran. Biar orang ini bisa hidup. Itu PR berarti Pak. Artinya bahwa banyak menurut Pak Puji, apakah guru-guru kita sudah siap Pak Puji untuk misalnya tadi ada kelas, bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara pembelajaran model daring yang diungkapkan Pak Arief seperti tadi. Ini kan Pak Arief harus ada dari sisi perkuliahan ya, agak berbeda dengan dunia yang apalagi kalau membincangkan MI, MTS, MA itu rata-rata ada banyak yang di daerah-daerah. Sudah siap belum guru-guru kita Pak Puji? Ya, kalau di tingkat perguruan tinggi itu kan yang tinggi itu kan aspek daripada afektifnya ya, pemahamannya. Tapi kalau untuk anak-anak di SD, SMP itu kan yang banyak kan di kognitif dan psikomotoriknya. Oleh karena itu tadi sudah ditawarkan Pak Arief bisa katakan namanya blended learning. Blended learning itu yang separuh itu memang menggunakan daring tadi ya, daring yang untuk memahamkan anak-anak di bidang kognitif utamanya ya, kognitif. Tetapi untuk yang sikap ya, kemudian
yang motorik itu memang juga harus ada separuh untuk tatap muka tadi, luringnya tadi ya. Oleh karena itu sekali lagi desain daripada RPP-nya tadi disiapkan, kalau menurut saya kalau di tingkat SD, SMP, SMA itu yang cocok ya tidak sepenuhnya untuk daring, tetapi ada blended tadi, separuh untuk luring, separuh untuk daring, sehingga pelaksanaan untuk memberikan pembelajaran yang kognitif juga berjalan, aktif berjalan, psikomotoriknya juga bisa dilakukan untuk anak-anak. Oke, Pak Puji, pertanyaan terakhir Pak Puji. Sejauh ini Pak Puji, apa yang sudah dilakukan oleh Pergunu atau apa peran Pergunu dalam meningkatkan kualitas pendidikan daring selama wabah COVID ini ada di Indonesia gitu? Pergunu sudah melakukan apa sih untuk daring ini? Tadi sudah saya sampaikan ya pada Mbak Upi, pada Mas Arif, bahwa peran Pergunu itu ada 3 hal. Yang pertama adalah wadahnya para guru NU untuk saling sharing dan berbagi ilmu. Yeah. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas guru dan produktivitas guru. Yeah. Yang ketiga, bagaimana menyebarkan keaswajan ini di lini pendidikan yang dikelola oleh warga NU. Nah, oleh karena itu kami sudah saya sampaikan di depan tadi, ada pelatihan-pelatihan di tingkat PW, dan diteruskan di kabupaten, ke sekolah-sekolah, walaupun belum sampai tingkat akar rumput ya, sampai gurunya belum sampai ke sana, baru sampai tingkat kepala sekolah. Kemudian juga bersyukur teman-teman dari Pergun Kabupaten Blitar itu untuk SD MI, SMP Sanawiyah itu telah membuat buku untuk aswaja itu, sehingga walaupun tidak didampingi oleh guru secara langsung dengan daring, kita yakin tidak khawatir ada kesesatan dalam mempelajari agama, utamanya ke-NU-an di Pergun Kabupaten Blitar. Itu saja. Terima kasih. Pak Arif, nanti bergantian Pak Arif dan Pak Puji, apa kata-kata penutup untuk pendidikan kita di tengah wabah, atau mungkin ada yang harus ditindaklanjuti nanti setelah meskipun wabah ini sudah berakhir? Monggo Pak Arif dulu. Menurut saya pendidikan harus terus berjalan, harus terus dilaksanakan, tidak peduli apakah sampai kapan wabah COVID ini nanti berakhir, tapi yang namanya pendidikan, transfer knowledge, pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan peradaban, membangun masyarakat yang lebih beradab, ini akan terus dilakukan baik dengan cara luar jaringan maupun dalam jaringan. Dan saya yakin, saya masih optimis dengan mekanisme apapun, dengan cara apapun, kita semua bisa akan keluar dari pandemi. Jadi insya Allah begitu. Amin. Biinilah begitu ya, itu namanya. Dan khususnya saya juga yakin dengan potensi Nahdlatul Ulama yang luar biasa besar, sekolah-sekolah ma'arifnya yang banyak ini justru momentum ini bisa digunakan untuk meningkatkan terus kualitas dan perannya, karena kita akhirnya bisa tahu bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesulitan. Saya kira itu. Pak Puji, untuk kata-kata penutupnya. Terima kasih, hampir sama dengan Pak Arif tadi, bahwa dalam suasana pandemi ini pembelajaran itu memang harus terus berjalan, walaupun dengan menggunakan daring, utamanya kualitas dan produktivitas pembelajaran itu harus tetap dijaga, sehingga generasi bangsa yang sekitar 46 juta dari SMP sampai SLTA yang saya ketahui tadi, dia tetap bisa melanjutkan rencana-rencana untuk menjadi penerus bangsa ini tetap dengan kualitas yang baik ya. Itu dan utamanya kepada Pergun Kabupaten Blitar, terima kasih semuanya telah menyiapkan ini sebelum terjadi pandemi. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji, terima kasih Pak Arif. Kita akan ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Sesi-sesi selanjutnya. Semoga nanti akan ada diskusi-diskusi. Mungkin nanti Pergunu juga akan mengadakan sendiri terkait dengan keilmuan yang harus ditingkatkan oleh guru-guru dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat hebat, COVID-19
menjadi persoalan di berbagai bidang. Pendidikan menjadi salah satu tumpuan masa depan. Bagaimana ini tetap berjalan maksimal di tengah keterbatasan? Bagaimana kualitas tetap terjaga di tengah tekanan? Kreativitas guru dipertaruhkan. Kesungguhan orang tua menjadi harapan. Sehingga kualitas tetap terjaga. Sehingga masa depan anak-anak kita tetap terjaga. Dengan harapan semoga pandemik segera mereda. Kami dari LKKNU Kabupaten Blitar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.